pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama bagaimana terbentuknya ikatan ion dan juga ikatan kovalen baik itu polar maupun nonpolar. Untuk hari ini kita akan belajar perbedaan antara senyawa ion dan juga senyawa kovalen baik itu polar maupun nonpolar. Yang pertama untuk titik didih atau titik lelehnya, senyawa ion memiliki titik didih atau titik leleh lebih tinggi bila dibandingkan kovalen polar dan nonpolar. Hal tersebut dikarenakan kuatnya gaya elektrostatis yang ditimbulkan antara ion negatif maupun ion positif pada senyawa ion. Untuk kovalen polar, titik didih atau titik lelehnya itu lebih rendah bila dibandingkan senyawa ion, tetapi lebih tinggi titik didihnya maupun titik lelehnya bila dibandingkan dengan kovalen nonpolar. Untuk kovalen nonpolar itu titik didih atau titik lelehnya lebih rendah bila dibandingkan dengan titik didih atau titik leleh senyawa ion dan juga senyawa kovalen polar. Untuk daya hantar listriknya dalam wujud padatan, solid, liquid atau lelehannya, cairannya, maupun dalam bentuk aqueous atau larutannya. Untuk padatannya, senyawa ion itu tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak. Untuk kalian ketahui bahwa ion positif dan ion negatif apabila bergerak dapat membawa muatan listrik. Nah, karena dikarenakan dalam bentuk padatannya ion-ionnya tidak dapat bergerak, maka dalam wujud solidnya senyawa ion tidak dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan dalam wujud liquid maupun aqueousnya, cairan maupun larutannya, itu senyawa ion sudah bisa menghantarkan arus listrik karena dalam wujud liquid dan aqueous, ion-ion di dalam wujud lelehan dan larutannya sudah dapat bergerak secara leluasa, ya, sehingga bisa dapat menghantarkan arus listrik. Untuk kovalen polar dalam wujud padatan maupun cairannya itu tidak dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan dalam wujud larutannya dapat mengantarkan arus listrik. Untuk kovalen nonpolar baik dalam wujud solid, liquid dan aqueous, padat, cairan dan larutannya itu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Yang ketiga dari segi kelarutan dalam air atau dalam pelarut polar. Senyawa ion dapat larut dalam pelarut polar. Senyawa kovalen polar dapat larut dalam kelarutan polar. Untuk kovalen nonpolar tidak dapat larut dalam pelarut polar. Untuk pelarut nonpolar, misalnya benzena, itu senyawa ion tidak dapat larut dalam pelarut nonpolar. Kovalen polar juga tidak dapat larut dalam pelarut nonpolar, sedangkan untuk kovalen nonpolar itu dapat larut dalam pelarut nonpolar. Untuk materi yang kedua kita akan belajar penyimpangan kaidah oktet atau pengecualian aturan oktet. Beberapa molekul kovalen mempunyai struktur Lewis yang tidak oktet atau duplet. Struktur demikian dapat dibenarkan karena fakta menunjukkan adanya senyawa tersebut. Yang pertama, senyawa yang tidak mencapai aturan oktet merupakan senyawa kovalen biner sederhana dari Be, B, dan Al, yaitu atom-atom yang elektron valensinya kurang dari 4. Contohnya BeCl2, BCl3, dan AlBr3. Untuk yang pertama kita akan menuliskan struktur Lewis dari BeCl2. Be dengan nomor atom 4, konfigurasi elektronnya 22, Cl dengan nomor atom 17, konfigurasi elektronnya 287. Di sini Cl dia membutuhkan 1 elektron dari Be untuk mencapai kestabilan, sedangkan Be dia memberikan 2 elektronnya kepada Cl, ya. Cl sini menangkap 1 elektron, 1 2 3 4 5 6 7 8 dari 1 dari Be. Sini juga Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 elektron dari Be. Ya, Cl dia memenuhi kaidah oktet ada 8, sedangkan Be di sini dia hanya 4. 1 2 3 4. Ya. Sehingga dia tidak mencapai aturan oktet untuk Be. Lalu yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil, contohnya NO2. N dengan nomor atom 7, konfigurasi elektronnya 25, O dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya 26. Di sini kita jumlahkan elektron valensinya 5 ditambah 6 tambah 6 karena O-nya ada 2. Ya, 17 ganjil. Kita buat struktur Lewisnya. O dia membutuhkan 2 elektron dari N. Nih, membutuhkan 2 elektron dari N. Sedangkan N dia membutuhkan 3 elektron dari O. Ya, sini ngambil 2 dari O, yang satunya lagi karena sisa 1, maka untuk O yang sebelah sini ikatan kovalennya koordinasi karena pasangan elektronnya hanya dari N. Ya. Tuh, kita jumlahkan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang O di sini memenuhi kaidah oktet, yang O juga di sini memenuhi kaidah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan N-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di sini dia tidak memenuhi aturan oktet untuk N. Lalu yang ketiga, senyawa dengan oktet berkembang, yaitu senyawa yang punya elektron valensi lebih dari 8, contohnya PCl5, SF6, ClF3, IF7, dan SbCl5. Kita contohkan yang PCl5, P dengan nomor atom 15, konfigurasi elektronnya 285, Cl dengan nomor atom 17, konfigurasi elektronnya 287. Di sini dia menangkap satu elektron dari P, Cl-nya, Cl ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia menangkap satu elektron dari P, P memberikan 1, 1, 1, 1, dan 1. Ya, sehingga Cl memenuhi kaidah oktet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian halnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga 8, 8, 8 ya, memenuhi kaidah oktet. Untuk P kita hitung elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dia tidak memenuhi kaidah oktet. Selanjutnya kita belajar ikatan logam, yaitu ikatan kimia yang ketiga, sifatnya mengkilap, mudah ditempa, dan konduktor listrik dan panas yang baik. Bisa kita lihat gambar dari ikatan logam yang bisa kalian lihat di buku halaman 107. Di sini ada inti positif atom logam dan yang ini adalah lautan elektronnya. Ya. Gaya tarik inti atom logam dengan lautan elektronnya mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Adanya elektron yang dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom yang lain, ya. Di sini dia bergerak bebas elektronnya, mengakibatkan logam menjadi penghantar listrik dan panas yang baik. Lautan elektron pada kristal logam nih memegang erat ion-ion positif pada logam. Ya, di sini dia elektronnya memegang erat ion-ion positif pada logam, sehingga bila dipukul atau ditempa, logamnya tidak akan pecah. Hal ini yang mengakibatkan logam mudah ditempa.